capek karena banyak orang yang menyerang gitu. Misalnya tiba-tiba ada Pratiwi Novianti membawa kabar mengejutkan di awal 2025 ini. Sejak hari Kamis, 2 Januari 2025 kemarin, perempuan yang biasa disapa Teh Novi, sudah tidak lagi menjabat sebagai Ketua Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, yang sempat disorot gara-gara kisruh donasi dengan Agus Salim. Kini, Pratiwi Novianti atau Teh Novi mengaku fokus untuk penjarakan Alvin Lim dan RD Lo. Pratiwi Novianti mengatakan, dirinya hanya ingin fokus menangani laporan polisi terhadap pengacara, Alvin Lim dan RD Lo. Lebih lanjut, ia berharap agar permasalahan hukum yang menyeretnya segera selesai dan mendapatkan keadilan. Lancar sudah tadi. Kurang lebih 16. Satunya 16, satunya 25. Ya. Ada dua kan ya? Yang satu 16, satu 25 kurang lebih. Ini ada dua BAP, mungkin boleh dijelasin. Oke, Mbak, boleh dijelasin tadi BAP. Yang satu terkait laporan kita terhadap AL ya, atau akun YouTube-nya. Yang satunya terkait akun YouTube miliknya RDL. Terkait apa tadi? Undang-undang ITE. Ya, enggak, maksudnya apa yang dibahas di akun YouTube-nya RD? Oh, pencemaran nama baik. Pencemaran nama Pembahasannya baik. apa? Pembahasannya kan ada statementnya dia tentang fitnah atau tuduhan-tuduhan yang tidak adanya fakta. Lebih ke situ sih, dan kita tadi memberikan bukti-buktinya. Mungkin buktinya seperti apa Teh? Atau mungkin ada video atau potongan Tuduhannya yang pertama terkait kayak narkoba gitu. Saya tadi memberikan buktinya bahwa berupa apa hasilnya. Hasil dari Balai Kesehatan Penerbangan sama itu tes urin ya, satu lagi tes rambut di Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan Jakarta. DKI Jakarta. Ada dua. RD sendiri kan pernah berstatement dia siap dilaporkan dan juga siap melapor balik. Gimana? Oh ya, nggak apa-apa, ikutin proses aja. Kalau saya kan di sini karena saya orang yang jujur merasa dituduh dan dirugikan ya tentang nama baik, jadi saya pun akan membela hak saya seperti itu. Tanggapannya ya hak hukumnya, karena saya pun kan dari awal tidak meminta untuk dicabut ya. Tapi kalau dia mau cabut ya nggak apa-apa. Dia kan bilang katanya nantinya ranah pribadi substansi gimana sih melihatnya? Ya bagus, saya dari awal lah kayak gitu. Nah ini kan juga ada kabar simpang siur terkait Teh mundur dari yayasan. Sebenarnya gimana sih, Teh mundur atau rehat atau seperti apa sih? Oke. Per tanggal 2 kemarin, 2 Januari 2025, saya sudah resmi untuk total mundur dari Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Seperti itu. Jadi alasannya apa? Alasannya karena saya mau fokus terhadap urusan saya pribadi. Jadi biar tidak dicampur adukan terkait donasi, terkait yayasan dan lain-lain, karena kasihan kalau urusan yayasan dan personal saya nanti digabung-gabung, itu nggak fair. Seperti itu. Untuk penggantinya sendiri gimana Teh? Masih dari saudara atau seperti apa? Tanya yayasan ya, karena Mas Giri sekarang yang penggantinya. Ini kan Alvin sendiri ya, mungkin dia mencabut laporan itu karena alasan kasihan. Karena kasihan. Apa yang harus dikasihani? Oh gitu, harusnya kalau kasihan dari awal ya, dia tidak menjatuhkan harga diri saya sebagai seorang perempuan itu pertama atas tuduhan dan fitnah-fitnah, karena harus digarisbesari dia juga punya anak, saya pun punya anak, seperti itu yang pertama. Poin kedua, dari kemarin juga mulai rame, saya ada viral terkait saya nangis ya di media sosial, itu bukan terkait penyerangan dari AL ya Mbak ya, atau dari RD. Itu sama sekali nggak ada urusannya sama mereka. Jadi saya pun punya masalah pribadi dan personal dan tidak ada urusannya sama mereka. Ikutin proses hukumnya yang sedang berjalan sekarang. Aku sendiri kan bilang mengatakan uangnya dikembalikan. Saya mundur itu dibilang katanya melarikan. Oh, saya nggak melarikan diri, saya masih ada di sini.
Saya nggak keluar negeri, saya nggak kemana-mana. Kemarin kita juga ada membuktikan di podcastnya Bang Denny Sumargo ya, itu buktinya kita buka per bulan September, Oktober, November, Desember uangnya masih utuh, nggak bergerak satu perak. Kalau real dia Kita serahkan lagi ke yayasan seperti apa, terus ke Bang Denny seperti apa, ke PH donatur juga seperti apa. itu kan berucap ya, saya bilang kalau teteh ini nantinya akan berstatus tahanan rumah. Tahanan rumah, kata siapa? Kata Mas Agus sendiri bilangnya seperti itu. Oh, diketawain aja. Agak Sampai misalnya merembet ke Mas Geri juga kan bisa dibilang katanya Mas Geri ini siapa gitu. Baru bahas-bahas semester kuliah seperti itulah mungkin tidak ada. Sampai merembet ke Mas Geri sendiri juga sedikit. Kalau itu nggak boleh tanggapi ya, karena bukan, karena kalau mau nanya ke aku pun bingung jawabnya apa. Boleh tanya sama Mas Gerinya langsung seperti itu sih. Bisa dituduh kan katanya ngaku-ngaku jadi. Dibuktikan aja dan tanya langsung sama beliau seperti itu. Butuh waktu berapa lama sih akhirnya final memutuskan untuk dari yayasan ini, karena kan kita tahu kan memang teteh kan concern banget di yayasan dan mungkin dampaknya pro kontranya mungkin ada yang menahan teteh atau seperti apa? Mungkin pada saat saya mulai melaporkan AL, terus saya mau fokus karena nggak bisa seimbang ya, nggak bisa balance. Jadi saya pikirkan untuk ini nggak bisa seperti ini, saya harus fokus terhadap satu. Jadi saya pilih untuk menyelesaikan case saya dan saya mundur dari yayasan. 2 kemarin. Jadi surat Sudah. pengunduran dirinya tanggal 26. Tanggal 26 betul. Surat pengunduran diri. Tapi di akte notaris sudah diurus. Mungkin yang perlu diberi pemahaman juga ke masyarakat soal rekening pribadi dan rekening yayasan itu kan berbeda. Betul. Maksudnya, selama ini kan selalu uangnya di Novi, padahal kan uangnya mungkin di yayasan. Yayasan betul. Cara mekanisme penarikan penggunaannya kan beda gitu. Betul. Boleh dijelaskan soal karena perbedaan uang di Novi dengan uang di yayasan Novi itu berbeda. Tapi kalau uang di yayasan ya uang di yayasan, uangnya si Mas AS itu ada di yayasan bukan di saya gitu. Kalau uang pribadi saya tidak ada urusannya dengan donasi gitu. Tapi kalau misalnya ditanyakan sama kalian terkait dari mana selama ini menghidupi yayasan, ya uang pribadi saya gitu, pendapatan saya menghidupi yayasan selama ini. Bahkan kita bisa pastikan lebih dari 50% penghasilan saya berikan ke yayasan untuk membantu anak-anak saya sekolah, untuk ODGJ saya rawat gitu, dan itu butuh biaya besar. Selama ini saya independen seperti itu. Mungkin gimana sih caranya untuk Agus sendiri bisa mendapatkan dana donasi tersebut? Mungkin ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dari Agus. Enggak, jadi kan sebenarnya teman-teman, saya izin ya melanjutkan. Jadi Teknopi itu per hari ini sebenarnya per tanggal 2 sudah resmi secara sah hukum, itu bukan lagi ketua yayasan, bukan juga pengurus dari yayasan, bukan pembina yayasan juga. Jadi Teknopi tidak punya hak lagi di dalam yayasan itu. Ini memang sangat menyedihkan ya, karena memang sebenarnya yayasan itu bergerak di bidang sosial. Teknopi berniat untuk membantu masyarakat banyak, kemudian harus terhenti gara-gara kasus ini. Hal ini didasari oleh banyaknya kemudian permasalahan-permasalahan yang diciptakan menuju ke arah yayasan begitu ya, sehingga kemudian yayasan itu tidak lagi mampu bergerak sebagaimana mestinya gitu sebelumnya. Makanya kemudian Teknopi memisahkan diri dari yayasan. Per tanggal 26 Teknopi membuat surat pengunduran diri, kemudian dirapatkan di dalam pengurus yayasan, dan sudah diaktekan per tanggal 2 Januari 2025. Jadi sudah resmi Teknopi bukan lagi bagian dari yayasan. Itu yang pertama. Teknopi juga bisa membuktikan bahwa uang yang kemudian disengketakan sampai hari ini itu masih utuh. Teman-teman bisa lihat ya, ini uangnya masih utuh di yayasan. Saya kasih tunjuk, Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan ya teman-teman, silakan. Tanggal 2. Ini yang pertanggal 2 ya? Tanggal 2 sejak Teteh masih ya, dan sekarang udah tidak lagi. Nah sekarang udah nggak bisa lagi nih.
Ya, uangnya masih Masih utuh. utuh. Jadi Dari awal ya Mbak, dari awal sampai pertanggal 2 kemarin itu uangnya masih ada di yayasan dan nominalnya masih sama. Seperti Berapa itu? Berapa nominalnya? sebenarnya nominal uangnya Agus kan 1,2 ya, uang donasi yang kemudian diperuntukkan untuk berobat Agus itu 1,2 sekian. Ada uang yayasan yang kemudian menjadi 1,3 sekian. Gitu. 1,3 dan sudah terpakai uang pengobatan. Tapi nanti ke depan TNI tetap akan membantu nggak? Kan selama ini juga banyak membantu dari uang pribadi. Gitu. Walaupun nanti nggak jadi pengurus, tetap akan membantu secara pribadi. Pastilah ya, pasti akan tetap membantu. Saya mungkin terkait sidang ya, mungkin dari pihak Agus sendiri siap menghadapi terkait tanggal 8 itu sidang. Gimana mungkin dia akan siap gitu, siap menghadapi semuanya. Kita sendiri melihatnya seperti apa? Jadi kita Itu tergugatnya kan yayasan ya, betul, bukan kan bukan aku Teknopi. lagi. Iya, maksudnya Kalau tanggapan Teknopi nggak punya kewenangan lagi untuk untuk itu. menjawab gitu, karena bukan bagian dari yayasan lagi. Sebenarnya sangat disedihkan sih, karena ya yang tadi saya bilang 2021 saya berjuang sampai sekarang itu sama sekali saya pastikan tidak ada bantuan dari siapapun. Walaupun ada donatur yang bantu, itu saya nggak pernah meminta, saya nggak pernah mengemis, tidak pernah open donasi untuk membantu ODGJ atau membantu anak-anak asuh saya dalam pembiayaan gitu. Dan satu lagi, banyak banget yang beredar sekarang ini katanya saya menerima uang money laundry, cuci uang atau uang apalah, saya nggak ngerti, uang pajak dan lain-lain. Saya pastikan dari saya mendirikan yayasan 2021 Desember sampai sekarang itu tidak ada ya. Buktikan kalau ada, penjarakan saya seumur hidup, silakan penjarakan saya pastikan itu semua penghasilan dari YouTube saya sangat sedih banget ketika ada konten kreator yang bilang berapa sih gaji konten kreator. Harusnya tidak bisa ya, namanya rezeki orang itu disamaratakan gitu. Kita punya YouTube, mereka punya YouTube, penghasilannya pasti akan berbeda, ya kan? Saya sangat sedih aja dengan statement seperti itu. Itu kok bisa disamakan dengan orang lain, itu sih. Apalagi ini yang ngomong mungkin orang terdekat kami. berarti tahun 2020 ini sebagai tahun apa sih? Mungkin tahun terberat kan? Oh, tahun terberat banget, capek beneran. 3 bulan setengah kita kayak gini. Padahal niat kita bantu orang, mungkin teman-teman di sini bisa merasakan lah ya. Jika kita niat bantu, tapi ada aja halangannya dan ya capek, lelah, fisik, mental, semua. Kita udah mati-matian. Tadi kan sempat nangis dari live TikTok itu. Mungkin adakah mungkin serangan dari sisi psikologis Teteh sendiri sampai mungkin udah pusing, katanya kalau tidak salah mungkin stres juga gitu. Mungkin dari situ stresnya karena mungkin setiap hari ada masalah. Capek karena banyak orang yang menyerang gitu. Misalnya tiba-tiba ada PH saya yang awalnya, terus dia bilang gak ada terdepan di media sosial dan lain-lain, tapi ternyata dia nyerang saya, terus pindah ke kubu donatur, sekarang mau pindah ke kubu AS misalnya kayak gitu. Terus tapi yang saya nggak suka, dia nyerang personal gitu loh, dan itu apa ya, kena di mental saya gitu. Itu kayak banyak oknum, bukan cuma 1-2, jadi kayak capek gitu. Ini mau sampai kapan juga kan kayak gini, ini uang di yayasan, tapi yang diserang saya pribadi, personal saya, kan aneh jadinya. Kita juga kan sempat spill ya soal berita heboh yang waktu kemarin ya. Itu berita heboh terkait apa? Kalau boleh tahu. Berita heboh terkait Yang kata Teteh ada yang menghebohkan. Oh iya, jadi saya dapat info dari salah satu teman saya, ada orang yang mungkin dibilang terdekat, juga terdekat, yang saya anggap baik sekali, saya anggap abang saya gitu kok. Dia mau membuat berita lagi yang tadinya sudah redup, mau dinaikin lagi atas statement seseorang ini gitu loh. Jadi mau digoreng lagi, mau diramein atas apa sih, apa lagi gitu loh. Saya mau diserang seperti apa lagi, kan capek juga. Harusnya kita fokus penyelesaian, bukan malah fokusnya nyerang personal saya gitu. Kasihan lah, maksudnya kalau sayanya gak usah dipikirin, tapi kasihan lah anak-anak saya gitu. Kasihan, saya juga punya keluarga, sama kayak kalian kan punya keluarga juga. Lelah lah kita kayak gini. Udah fokus aja urusan donasi, udah fokus aja gitu. Kayak pengacara-pengacara yang lain nyerang ini, nyerang itu, ya fokus donasi aja. Seperti itu sih. Nah, itu terkait video penyebaran yang ramai percakapan kan, ramai. Itu Teteh sendiri menganggapnya yang pertama kali mungkin ada isu dari siapa yang menyebarkan. Oh
saya nggak tahu kalau siapa yang nyebarin, karena saya tahu pun itu kondisinya saya udah malam, terus tiba-tiba rame 2:30 subuh, aku langsung hubungin Mbak Disna, Mbak ini gimana gitu, aku shock banget, itu sempat gemeter ya Mbak, kok tiba-tiba kayak gini gitu, terus netizen udah banyak yang nge-tag aku, beritanya sudah rame, ya jadi bingung seperti apa gitu. Di 2025 ini mungkin ke depannya Ada rencana apa? Wah, nggak, belum ada pikiran sih. Ada rencana apa? Yang pasti sih pengen menyelesaikan masalah ini aja. hanya mau menyelesaikan masalah ini, terus fokus sama hidupku. Mungkin 3 bulan ini udah banyak yang aku sita, udah banyak yang tertinggal, jadi aku pengen perbaiki yang tertinggal sih itu aja. Ada yang lain? Mungkin jadi sekarang jualan di TikTok. Iya. Mungkin seperti apa nih mungkin tes ini apakah memang Itu bagian dari usaha saya mencari uang, ya, mencari rezeki. Jadi supaya dibilang nanti bukan apa ani-ani ya, gitu, ya. Sebenarnya kita kerja aja, konten kreator, penghasilan udah sangat cukup buat saya, ngebantu anak-anak, ngebantu ODGJ di jalan, ngebantu lansia sebatang kara, udah sangat cukup. Tapi yang tadi saya bilang sangat disayangkan ketika penghasilan kita dipertanyakan sama konten kreator lain, gitu. Itu agak lucu, sedangkan penghasilan kita udah lebih dari cukup untuk saya. Gimana cara kita bersyukur aja? Kayak dari karena uang itu mau dibalikin aja ke kampus biar Uangnya udah sengketa. Uangnya udah Uangnya sengketa, udah ya? sengketa, teman-teman. Jadi nggak segampang yang dulu lagi ya. Sebenarnya kalau Agus dari awalnya kemudian pihak Agus ya dari awalnya menerima kemudian arahan Kemensos mungkin akan lebih mudah. Sekarang sudah ada gugatan dari donatur gitu ya. Itu harus dijalanin karena uang itu sudah menjadi uang sengketa. Silakan kemudian berjuang di pengadilan. ini kan kemarin ada beberapa juga lawyer yang mendukung Tenopi, akhirnya satu persatu pada mundur gitu ya. Ya nggak apa-apa ya, karena kan kembali lagi itu hak masing-masing. Gitu. Hak masing-masing ketika dia milih untuk jadi kuasa hukum saya, atau dia milih karena ketidaksepakatan atau seperti apa, itu hak masing-masing. Tapi sekali lagi, saya pun mengucapkan terima kasih banyak untuk orang baik, untuk para kuasa hukum yang sempat mendukung saya. Apapun itu, kalian orang baik yang mensupport saya di awal. Seperti itu sih. Donasi yang baru lagi ya, makanya lumayan tadi akan digunakan untuk ke Singapura dalam waktu dekat. Sempat beredar kabar juga katanya sudah tidak membutuhkan dana donasi yang dulu. Oh, udah nggak butuh. Oh, nggak ada baru tahu. Oh iya, kalau itu tanggapannya ya alhamdulillah ya. Udah banyak yang bantu, karena selama ini pun dari kemarin kita melihat KKM ya, Mbak, udah banyak membantu. Terus Pak AL juga dalam pengobatannya menyediakan fasilitas rumah sakit juga sudah membantu. Tergantung orang yang mau dibantu apa enggak sih, poinnya itu dari awal ya.